سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. إلهي اللهم صل على محمد صلي وسلم على الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح
أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa adin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi yang penuh berkah ini umat Islam di berbagai belahan dunia menyanjungkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serempak mengemakan kalimat takbir, tahmid dan tahlil hingga 4 hari ke depan. Hari ini adalah hari perayaan umat Islam, peringatan atas kemenangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjuangan dan pengorbanannya yang sangat melelahkan jiwa dan raga, namun akhirnya membuahkan kemenangan dan gemilang. Maka marilah kita teladani perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim Khalilullah ini dengan tetap semangat dan terus berupaya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berupaya menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Karena bagaimanapun juga tak ada jaminan apakah di waktu yang akan datang kita masih tetap dalam keimanan dan ketakwaan jika kita tidak berupaya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkannya.
Dan saat ini kita patut bersyukur karena Allah masih memberi hidayahnya kepada kita semua dalam iman dan Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini, lebih dari 3000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim Khalilullah menjalankan praktek keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai keilahian, ketauhidan, kesabaran, dan pengorbanan manusia kepada Tuhannya. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra tercintanya Ismail, anak yang sangat dinantikan kehadirannya, bahkan sampai pada usia senja Nabi Ibrahim. Bahkan lebih dari itu, Ismail sedang tumbuh segar-segarnya di masa kanak-kanak dengan segala keceriaannya. Namun karena kepatuhan dan ketakwaannya, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan semua perintah Allah itu. Peristiwa tersebut merupakan suri teladan Nabi Ibrahim kepada kita tentang kepatuhan yang penuh keikhlasan hati, tanpa pamrih apapun kecuali hanya mengharap ridha Allah semata, walau nyawa adalah taruhannya. Sejalan dengan salah satu tujuan syariat Islam, yaitu hifdzun nafs, untuk perlindungan jiwa atau hak hidup, maka ibadah kurban sesungguhnya juga mengajarkan kepada kita tentang ikhtiar untuk selalu taqarrub kepada Allah dengan menjaga harkat kemanusiaan. Digantikannya diri Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor domba, memberi isyarat berharganya nyawa seorang manusia. Pelajaran yang bisa kita petik dari keteladanan Nabi Ibrahim adalah bahwa dalam kehidupan ini kita tidak semata-mata mengejar materi, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu spiritualitas. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa daging hewan kurban harus disodakohkan untuk tidak boleh diperjualbelikan. Oleh karena itu, melalui ibadah kurban, kita diajari bahwa dalam hidup ini tidak sekedar mengumpulkan materi dan segalanya dihitung dengan uang. Kita sering beranggapan bahwa jika tidak memiliki uang, tidak punya kehormatan sehingga diremehkan. Spirit berkorban mengajarkan kepada kita bahwa melakukan sesuatu itu tidak sekedar untuk mendapatkan harta benda duniawiyah, tapi juga mendapatkan akhirat atau ukhrawiyah, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dengan mentaati segala perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, selain ritual kurban, hal lain yang menjadi perhatian umat Islam saat ini adalah ritual ibadah haji. Semua orang Islam tentu menyadari dan meyakini bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji diwajibkan bagi semua orang Islam yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Kemampuan yang dimaksudkan tidak hanya dalam bentuk materi untuk biaya perjalanan, namun lebih dari itu adalah kemampuan fisik dan mental. Banyak orang yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, namun ketentuan Allah belum ada padanya kemampuan untuk melaksanakannya, baik dalam hal materi maupun kondisi pribadinya. Saat ini juga kita bisa melihat dan menyimak perjuangan tamu-tamu Allah dalam rangkaian ibadah haji di tanah haram. Puncak ritual rangkaian ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Semua jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di Padang Arafah, tempat yang dulu bertemunya Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, dengan pakaian yang sama yang disebut dengan pakaian ihram. Pakaian yang dikenakan mereka yang sedang beribadah haji adalah simbol kesamaan dan kesetaraan semua umat manusia. Semua berwarna putih, tanpa jahit bagi jamaah laki-laki dan tanpa cadar bagi perempuan. Tiada dibedakan suku, ras, nasab, jabatan, kelas ekonomi, ketokohan atau kedudukan duniawi lainnya. Sekalipun dia mungkin ulama, mungkin pejabat, selebritis, bahkan presiden, berbaur dengan orang kebanyakan, ataupun mungkin bahkan jelata lainnya tanpa ada perbedaan. Semua khusyuk menghamba kepada Sang Maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kita belajar bahwa manusia di hadapan Allah semua sama, hanya iman dan takwa yang membedakannya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, dari ayat tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua manusia sesungguhnya sama di hadapan Yang Maha Kuasa. Siapapun dia punya hak dan kewajiban yang sama sebagai hamba. Dijadikan beda itu untuk saling kenal dalam spirit saling mengerti, saling memahami, bersilaturahmi, saling mengunjungi, dan bahkan saling berbagi untuk menciptakan ukhuwah, kerukunan antar sesama. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, dalam ibadah haji orang Islam diajarkan tentang persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Dengan beribadah haji kita menyadari bahwa banyak saudara-saudara kita sesama muslim berada di berbagai penjuru dunia. Meski berbeda-beda latar belakang, mereka adalah saudara sesama muslim. Mereka berkumpul bersama di tanah suci dalam rangka tujuan yang sama, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah. Mereka diajarkan untuk saling menghormati, menghargai, bertoleransi dan tolong menolong terhadap sesama saudaranya. Dengan berkumpulnya orang-orang Islam dari seluruh penjuru dunia, Allah juga hendak mengajarkan kepada kita kuatnya Islam jika bersatu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban dan haji mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hablum minallah, yaitu menjaga hubungan baik dengan Allah untuk senantiasa ikhlas sepenuh hati menjalankan ketaatan kepada Allah. Di samping juga hablum minan nas, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui upaya menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan toleransi untuk wujudkan kerukunan bersama. Bagi kita bangsa Indonesia yang dikodratkan Allah hidup dalam keberagaman, berbineka, yang majemuk, maka pelajaran ini menjadi sangat penting, mengingat akhir-akhir ini bangsa kita sering diuji dengan adanya upaya memecah belah bangsa, baik dengan alasan beda suku, ras, agama, pilihan politik, bahkan antar kelompok agama yang sama. Ada sebagian merasa paling benar, yang tidak sama dengan dirinya dianggap salah, sehingga tidak perlu bekerja sama, tidak perlu saling membantu, dan bahkan ada yang menganggap bahwa mereka yang berbeda boleh diperangi. Pendapat atau keyakinan seperti ini sungguh membahayakan kerukunan umat beragama, bahkan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, pengalaman histori sosiologis bangsa kita, setidaknya sejak masa reformasi yang diawali dengan derasnya arus informasi, demokratisasi yang membawa aroma liberalisasi dan bebasnya informasi, membuat sebagian masyarakat terbawa pada suasana seolah-olah siapapun berhak berpendapat sampai tidak memperhatikan hak orang lain yang menjadi tidak nyaman dengan pendapatnya. Kadangkala berdalih hak asasi manusia, seseorang bisa menyuarakan isi kepalanya tanpa mengindahkan etika dan tata pergaulan yang baik. Bahkan orang bisa saling hujat antar kelompok yang berbeda, masing-masing pihak ringan untuk saling nyinyir dan membuli, terutama di media sosial ataupun di media digital. Ditambah lagi, jika mendekati tahun politik seperti sekarang ini, kalau tidak hati-hati, maka kita gampang terhasut dan terprovokasi. Sebagai saudara yang seharusnya saling menjaga dan melindungi, ada sebagian yang tega saling menghina dan mencaci maki. Perbedaan dalam masalah furu'iyah dan tidak fundamental bisa menjadikan sesama saudara saling merendahkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Bukankah hadirin sekalian, sesama kaum muslim itu bersaudara? Sesama saudara itu sejatinya harus saling menghormati, menyayangi dan saling melengkapi, bantu membantu dan saling menguatkan. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyanin yasuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin satu dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, sebagian menguatkan bangunan sebagian yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita rekatkan kembali ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama umat manusia.
kita kuatkan kembali kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta eratkan kembali marhamah saling mengasihi di antara kita sesama warga bangsa. Bukankah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk kita semua, umat muslim dan bangsa Indonesia, untuk tangguh menjaga kerukunan dan kedamaian, sehingga tujuan akhir kehidupan kita, bahagia dunia, bahagia akhirat, akan bisa terwujud atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayatihi wa dzikril hakim, wa taqabbalu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim, wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa innal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan sholat Idul Adha pada tahun 1444 Hijriah dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami atas nama PHBI Provinsi Jawa Tengah dan PHBI YPKBI Masjid